perhitungan yang salah. Istilah itu sedang populer di kalangan geopolitik saat ini. Seseorang di Israel, Amerika Serikat, atau keduanya memperkirakan koalisi dapat memaksakan pergantian rezim di Iran. Begitulah akhirnya terjadi perang Teluk Lain, dan itulah sebabnya hingga kini belum berhasil. Memang, artikel New York Times berisi kesaksian orang dalam yang mendukung argumen itu. Ini menimbulkan perbandingan dengan awal invasi Rusia ke Ukraina, dan bisa menjelaskan mengapa mungkin ada atau tidak ada pembicaraan damai di balik layar atau segera di Pakistan. Hari ini kita akan banyak membahas alasan mengapa itu interpretasi yang masuk akal dari peristiwa yang telah kita amati. Bersukacitalah karena akan ada garis-garis dan segala macam. Namun salah satu bukti utama teori itu sebenarnya sama sekali bukan bukti apapun. Dan kegagalan logis ini, seperti biasa, berasal dari kesalahpahaman mendasar tentang mengapa perang terjadi. Katakan bersama saya, semuanya, kegagalan tawar-menawar. Kegagalan tawar-menawar adalah jawabannya. Dan itu sama sekali bukan karena ancaman protes yang tinggi atau rendah. Hari ini, mari kita bahas kegagalan intelijen yang mungkin memicu perang, dan mengapa belum terjadinya pergantian rezim hanyalah indikator lemah dari kemungkinan kesalahan mendasar. Mari mulai dengan dugaan salah hitung. Sebagian besar laporan faktual di sini dari artikel New York Times yang sudah disebutkan. Namun saya juga menambahkan catatan dari perspektif saya sebagai ilmuwan sosial. David Barney, kepala intelijen Israel Mossad, yakin masyarakat Iran dapat digerakkan melawan pemerintahnya dalam hitungan hari setelah perang dimulai. PM Israel Benjamin Netanyahu mendukung dan mencoba meyakinkan Donald Trump. Intelijen dan militer Amerika Serikat sama-sama kurang yakin. Meski alasannya tidak jelas dalam laporan itu, tapi mungkin akan segera dijelaskan, Trump menerima rencana tersebut. Perang itu belum membuahkan hasil. Ini berlaku untuk protes di jalan maupun upaya melemahkan pasukan keamanan Iran di barat laut agar memungkinkan perlawanan lebih terorganisir dari kelompok militan Kurdi. Frustrasi mulai dirasakan di koalisi. Netanyahu kesal pada Mossad karena menyampaikan penilaian yang tidak akurat. Trump kesal pada Netanyahu karena menjadi penggerak utama di balik perang. Kedua pihak mungkin kesal pada calon demonstran karena tidak mengambil risiko di lapangan. Ironis mengingat bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak mengambil risiko di lapangan. Tema umum dari laporan utama dan lainnya adalah bahwa intelijen Amerika Serikat secara konsisten menghasilkan penilaian pesimistis terhadap situasi tersebut. Tapi Amerika Serikat tetap berperang. Ingatlah saat kita lanjutkan. Baik, itu sudah mencakup laporan substantif tentang hal ini. Sekarang kita perlu beralih ke beberapa teori untuk lebih memahami situasinya. Penonton lama langsung mengenali ini sebagai masalah tawar-menawar karena informasi privat. Sekarang saya akan membahas dasar-dasar dari ide ini. Jika Anda baru mengenal teori negosiasi krisis, saya sudah membuat pengantar lengkap di saluran kedua saya. Silakan tonton jika ada waktu. Mari kita konseptualisasikan wilayah Iran sebagai mewakili 100% dari ketidaksepakatan politik antara Republik Islam dan Amerika Serikat. Ini membantu memvisualisasikan masalah utama meski bukan perang teritorial seperti di Ukraina. Pembagian ke arah timur berarti Amerika Serikat mendapatkan sesuatu yang lebih mendekati kebijakan yang mereka inginkan. Sementara pembagian ke arah barat berarti Iran mendapatkan sesuatu yang lebih mendekati kebijakan yang mereka inginkan. Pada prinsipnya, ada hasil yang diperkirakan dari perang yang menggabungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi selama pertempuran dan merata-ratakan semua kejadian acak yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Perlu dicatat, hasil ini juga mencakup kemungkinan demonstran melawan pemerintah Iran. Semakin besar kemungkinannya, hasil yang diperkirakan akan semakin bergeser ke kanan. Itu karena akan sulit bagi pemerintah saat ini untuk menerapkan kebijakan yang mereka inginkan jika mereka sudah tidak ada lagi di muka bumi. Jika pemerintah dapat menahan pengunjuk rasa tanpa masalah, hasilnya akan semakin ke kiri. Namun, perang mahal dari segi korban jiwa dan sumber daya yang terbuang. Jika Anda mempertimbangkan kerugian fisik dan seberapa Iran menghargai kebijakan yang diperdebatkan, selisih antara garis hasil yang diperkirakan dan garis hijau menunjukkan biaya perang bagi Iran.
Anda akan melihat bahwa semua yang ada di sebelah kanan garis hijau adalah apa yang diharapkan Iran dapatkan dengan berperang setelah dikurangi biayanya. Kita juga bisa melakukan hal serupa di sisi lain untuk Amerika Serikat. Biaya perangnya bergerak ke arah sebaliknya, yaitu antara garis hasil yang diharapkan dan garis biru. Sekarang, semua yang ada di sebelah kiri garis biru adalah apa yang diharapkan Amerika Serikat dapatkan setelah memperhitungkan biayanya. Jika kita gabungkan kesimpulan sejauh ini, pembagian antara garis biru dan hijau akan memberi hasil lebih baik bagi kedua pihak daripada perang. Itu karena semuanya mendekati apa yang menurut perkiraan akan dihasilkan perang, tetapi tidak ada pihak yang menanggung biaya apapun. Kita menyebutnya sebagai rentang tawar-menawar karena kedua pihak dapat bernegosiasi di dalamnya. Logika ini langsung menyingkirkan narasi kemungkinan protes yang menyebabkan perang. Menurut artikel New York Times, Gedung Putih memulai perang karena, dengan mengabaikan penilaian intelijen Amerika Serikat, mereka percaya bahwa para pengunjuk rasa kemungkinan besar akan membantu tujuan Amerika Serikat. Amerika Serikat menilai perang akan menguntungkan. Seperti kata aturan akuisisi nomor 67, jangan sia-siakan keuntungan yang bisa didapat. Saya akan bicara jelas dan tegas soal argumen itu. Argumen itu tidak memiliki koherensi logis dan sama sekali tidak mengandung penalaran strategis. Argumen itu menyebar karena terlihat logis. Namun saat mencoba memahami mekanisme dari premis ke kesimpulan, semuanya runtuh. Anda bisa pesimis soal hasil, tapi tetap memulai perang. Ingat, garis hasil yang diharapkan termasuk kemungkinan demonstran membantu Amerika Serikat. Konsekuensi utama dari probabilitas tinggi protes adalah menggeser garis ke kanan. Tapi itu hanya berarti bahwa resolusi yang dinegosiasikan seharusnya juga menguntungkan Amerika Serikat. Itu tidak berarti perang pasti terjadi. Begitu juga, kecilnya kemungkinan protes hanya menunjukkan resolusi yang dinegosiasikan sebaiknya menguntungkan Iran. Jadi, keputusan seseorang untuk menolak bergantung pada tawaran yang diajukan, bukan pada penilaian terpisah apakah perang akan menghasilkan hasil baik atau buruk secara objektif. Argumen bahwa protes berarti perang mengabaikan bahwa posisi negosiasi dipengaruhi ekspektasi akan perang. Sikap kedua pihak seharusnya mencerminkan keseimbangan kekuatan yang ada. Banyak argumen mengabaikan poin ini dengan risiko sendiri, dan saya sudah menyiapkan 2 catatan tempel di dinding untuk menulis aplikasi lain dari ide ini. Jika tahun 2026 bisa tenang sebentar saja. Hey, hari ini kita sudah urus 1 catatan tempel itu. Kita tetap bisa mengaitkan insentif protes dengan alasan terjadinya perang. Kita cukup menambahkan 1 premis ke argumennya. Penjelasannya, kemungkinan keberhasilan protes bisa berubah seiring waktu. Ini adalah kemungkinan yang sangat masuk akal. Kita sudah banyak membahasnya beberapa minggu terakhir, jadi saya tidak ingin mengulanginya hari ini. Penjelasan lain yang konsisten dengan bocoran dari Gedung Putih adalah bahwa ada perbedaan antara ekspektasi Amerika Serikat dan ekspektasi Iran. Misalnya, masuk akal jika pemerintah Iran lebih memahami situasi protes di negaranya menjelang perang. Mereka punya pasukan keamanan di lapangan yang memberi info terbaru tentang pendapat warga. Dan meskipun Amerika Serikat juga mendapatkan sebagian informasi itu, informasinya akan tidak merata dan terhalang oleh jarak serta pengetahuan regional. Pada akhirnya, Anda bisa saja berada dalam situasi di mana pemerintah Iran tahu bahwa mereka telah menindak keras para demonstran dengan tindakan yang cukup tegas, sehingga mereka berhasil mematahkan semangat semua pembangkang. Meski didukung Amerika Serikat, mereka tetap enggan turun ke jalan. Sementara itu, informasi intelijen dari Iran mungkin lebih optimis. Tindakan keras membuat orang kembali ke rumah. Untuk saat ini. Tapi sentimen yang mendasarinya masih ada dan akan meledak jika intervensi Amerika Serikat bisa menangani sebagian pekerjaan kotornya. Untuk memvisualisasikan masalahnya, ini seperti Amerika Serikat percaya bahwa rentang tawar-menawar ada di sini. Komunitas intelijen sadar penilaian ini bisa salah, tapi inilah tebakan terbaik mereka. Iran menyadari situasi sebenarnya seperti ini. Amerika Serikat akan banyak menuntut di perundingan, tetapi Iran tetap teguh. Begitulah perang terjadi. Informasi yang hanya dimiliki masing-masing pihak membuat harapan hasil perang tiap pihak berbeda. Sekarang mudah saja untuk mengkritik organisasi intelijen karena selalu terlalu optimis tentang harapan perang.
Kita juga punya contoh jelas dari logika itu yang berlangsung bersamaan dengan perang dengan Iran. Namun kesimpulan itu menyesatkan karena terlalu fokus pada kasus yang menonjol. Keberhasilan intelijen membuat perang tidak terjadi. Jika para pihak sudah sepakat soal rentang negosiasi, seharusnya tinggal membuat kesepakatan. Saya tahu, sulit menghargai ini di tengah kekacauan dunia, tapi sebagian besar negara sebenarnya hidup damai dengan sebagian besar negara lain hampir sepanjang waktu. Kegagalan intelijen yang saya jelaskan tadi merupakan pengecualian. Selain itu, saat intelijen terlalu pesimis tanpa alasan, perang juga tidak terjadi. Di sini, Amerika Serikat akan datang ke meja perundingan dengan permintaan yang sangat sedikit. Iran akan sedikit bingung mengapa Amerika Serikat tidak bertindak lebih agresif, padahal Iran tahu bahwa situasinya sebenarnya genting. Namun Iran tidak akan menolak rezeki nomplok dan justru akan menerima apa yang ditawarkan. Yang dalam kasus ini adalah banyak hal yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Kita mengalami perang seperti ini karena organisasi intelijen terlalu optimis. Dan satu-satunya cara memverifikasi hal itu adalah dengan mengalaminya langsung di medan perang. Kasus-kasus inilah yang kemudian dibahas dalam begitu banyak buku sejarah hingga memenuhi rakrat. Sebagai ilmuwan sosial, saya ingin mengingatkan bahwa itu bukan kasus yang umum. Kita lanjutkan. Perang sebagai konsekuensi dari ketidakpastian langsung menunjukkan implikasi yang sangat penting. Harapan keberhasilan pemrotes tak perlu tinggi agar perang bisa terjadi di sini. Saya telah menggambarkan perbedaan dalam ekspektasi sebagai sesuatu yang besar, karena hal itu membantu menggambarkan masalah secara visual. Yang penting dalam praktik adalah seberapa besar perbedaan ekspektasi negara dibandingkan biaya perang yang mahal. Sebagai contoh, dalam kasus ini, Amerika Serikat cukup pesimis bahwa perang akan menghasilkan hasil yang baik. Namun, Iran sadar Amerika Serikat seharusnya lebih pesimis. Ini memicu perang karena Iran akan sangat keras kepala saat negosiasi. Amerika Serikat tidak akan meminta banyak di meja perundingan, mencerminkan pesimisme moderatnya sendiri. Tetapi Iran tetap akan menolak bahkan tuntutan minimal tersebut. Ini menarik karena sangat sulit bagi kita sebagai pengamat luar untuk menilai apakah sebuah perang berhasil hanya dengan melihat hasil perangnya saja, atau bahkan laporan intelijen yang bocor. Sebagai contoh, mudah untuk menarik kesimpulan bahwa pemerintahan Trump mengabaikan laporan pesimistis dari intelijen Amerika Serikat dan malah bertindak terlalu optimis berdasarkan keterangan dari Israel. Dan mungkin memang seperti itu kejadiannya. Namun, tidak benar membela kasus itu dengan alasan perang tak masuk akal tanpa hal tersebut. Artinya, jika pemerintahan telah mendengarkan intelijen Amerika Serikat, tidak mungkin perang itu bisa terjadi. Tidak jika intelijen Amerika Serikat pesimis. Ya, sekali lagi, pesimisme tidak menjelaskan apakah perang terjadi di sini atau tidak. Perbedaan ekspektasi AESA dan Iran sangat penting. Kamu akan sering mendengar saya bilang di channel ini bahwa ada banyak hal yang saya atau kita tidak tahu. Ini bukan alasan untuk menghindar. Saya sangat ingin mengetahui banyak hal. Tapi memang bukan begitu cara hubungan internasional bekerja. Dunia luar sangat tidak transparan, apalagi di saat disinformasi marak dan dari komentar yang saya lihat di media sosial, termasuk di channel saya sendiri, terlihat itu makin parah. Karena itu penting membangun argumentasi yang benar. Itulah sebabnya saya ada di sini. Bukan untuk memberikan Anda sudut pandang partisan tentang dunia, meskipun saya sendiri punya pemikiran tentang hal-hal ini. Saya punya pendapat dan bias pribadi yang memengaruhi penilaian saya apakah seorang politisi bertindak dengan itikat baik atau tidak. Saya tidak membahas hal itu karena fokus saya pada validitas logis suatu argumentasi. Itu saja. Itulah pekerjaan saya. Saya ingin kita bisa berdiskusi lebih baik soal situasi politik karena memang sulit belakangan ini. Kembali ke topik utama. Untuk menekankan betapa sulitnya menilai siapa yang membuat kesalahan intelijen, kita bisa membayangkan dunia alternatif di mana Iran terlalu optimis tentang peluangnya dan Amerika Serikat memiliki penilaian intelijen yang akurat. Ini jelas bukan pertama kalinya sebuah negara salah menilai kemampuan militernya sendiri. Kini situasinya berbalik. Iran datang ke meja perundingan menuntut terlalu banyak. Amerika Serikat menolak dan perang pun pecah.
Namun di sini hasil yang diperkirakan dari perang akan tetap buruk secara objektif, terlepas dari apakah penilaian Iran benar atau penilaian Amerika Serikat yang benar. Sebagai keyboard warriors, untuk menilai perang baik atau tidak, kita harus membandingkannya dengan apa yang ada di meja perundingan. Hasil perang itu sebenarnya tidak terlalu informatif, karena tanpa kerangka acuan. Saya mengangkat poin ini karena banyak artikel mencampur adukan logika soal situasi intelijen. Mereka akan menganggap tak ada protes di lapangan sebagai bukti keputusan menarik pelatuk adalah kesalahan. Mereka kerap mengutip intelijen Amerika Serikat atau Israel yang memprediksi protes, daripada memakai ukuran ketidakpastian nyata dalam laporan intelijen. Ada alasan untuk percaya pemerintahan Trump pesimis soal peluang pemberontakan melihat pesan tujuan perangnya. Selain pidato awal Trump soal perang, pemerintahannya berusaha menghindari pembahasan pergantian rezim. Dalam deklarasi perang itu, hal tersebut lebih berupa saran kepada rakyat Iran, bukan tujuan yang dijelaskan jelas. Anda akan berhati-hati jika pesimis tentang peluang di sana, karena secara politik akan buruk jika pergantian rezim gagal terwujud setelah menjadi tujuan yang dinyatakan. Sebaliknya, jika pemerintahan lebih optimis, Anda bisa membayangkan pergantian rezim memainkan peran publik yang lebih sentral untuk menggalang lebih banyak dukungan terhadap tujuan tersebut. Mereka sangat menginginkan dukungan lebih karena ini awal perang paling tidak populer dalam sejarah jajak pendapat Amerika. Sudut pandang sejarah yang dipelajari di Pentagon dan Departemen Luar Negeri menjadi alasan untuk tetap skeptis saat memasuki konflik ini. Strategi untuk menghasilkan perubahan rezim ini tidak memiliki contoh sebelumnya untuk dijadikan acuan. Intervensi biasanya membantu pemberontakan yang sudah ada. Intervensi semacam itu biasanya tidak berupaya memicu pemberontakan. Kita telah menyaksikan sebuah eksperimen yang sangat mahal sejak hari pertama. Namun, diskusi media kurang menyoroti perbandingan keyakinan Amerika Serikat dan Iran. Padahal hal ini diperlukan agar mekanisme ini bisa memicu perang. Terakhir, kita perlu membahas implikasi terkait berakhirnya perang. Analisis standar di sini juga melewatkan beberapa nuansa kegagalan tawar-menawar. Mari kita mulai dengan optimisme. Jika perang terjadi karena perbedaan dalam ekspektasi kedua negara, maka perang akan berakhir ketika ekspektasi itu sudah cukup selaras. Melanjutkan pertempuran saat itu hanya akan memberi biaya tak perlu bagi kedua pihak. Sisi positifnya, Amerika Serikat bisa mengamati gerakan protes atau ketiadaannya. Amerika Serikat bisa memperbarui informasinya. Agar bisa mengakhiri perang, hal ini harus benar-benar membuat ekspektasi yang sebelumnya saling berbeda menjadi lebih selaras. Jika kedua pihak memiliki pandangan yang sama tentang dinamika dasar para pengunjuk rasa, maka setiap perubahan alami yang terjadi seiring waktu hanya akan menggeser rentang tawar-menawar. Efek mereka dalam mengurangi gesekan saat tawar-menawar tidak jelas. Nah, kemarin sepertinya ada sedikit kemajuan dalam upaya untuk duduk bersama dan bernegosiasi mengenai gencatan senjata. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi di sana atau apakah informasi di sini akurat. Selalu menyenangkan ketika kedua pihak mengatakan hal yang berlawanan. Dan bahkan lebih menyenangkan ketika satu pihak mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang sudah pernah dikatakannya sendiri. Namun, jika Anda percaya bahwa perang dimulai sebagai akibat dari optimisme berlebihan dari Amerika Serikat, maka masuk akal mengapa kurangnya gerakan protes di lapangan membuat Gedung Putih mencari solusi diplomatik. Intelijen kini yakin penilaian awal mereka keliru sehingga tuntutan harus diturunkan. Namun, pelaporan di bidang ini masih kurang menangkap nuansa yang dijelaskan oleh teori informasi privat. Jika AIC menganggap risiko protes harian kecil dan Iran menganggapnya lebih kecil lagi, maka ketiadaan protes sejauh ini tidak cukup membuktikan perspektif siapa yang benar. Agar lebih konkret, bayangkan Anda tidak tahu apakah peluang meteor menghancurkan seluruh kehidupan di bumi pada hari tertentu itu 0% atau 0,000001%. Bangun besok dengan sehat membuat Anda agak lebih optimis, meski tidak banyak. Nah, prinsipnya sama dengan Iran, hanya saja sedikit kurang ekstrim. Itu sebabnya saya mencermati berita soal penilaian intelijen Amerika Serikat terbaru tentang kemungkinan munculnya protes. Komunitas intelijen menilai lebih dari sekedar tidak adanya protes.
Mereka juga mengumpulkan informasi tentang potensinya. Mereka akan tahu lebih dulu sebelum kita melihatnya secara publik. Dan jika mereka menjadi semakin pesimis, sejalan dengan apa yang mungkin diharapkan oleh Iran pada awalnya, maka ya, saya percaya bahwa perang akan berakhir lebih cepat, bukan lebih lambat. Sekali lagi, lebih cepat, bukan lebih lambat, bukan besok. Mengingat bahwa angkatan bersenjatanya sudah berada di sana, Amerika Serikat akan ingin bertahan sedikit lebih lama untuk terus menyabotase kemampuan produksi Iran. Tapi hanya itu saja. Apa yang sudah kita pelajari? Ada bukti Amerika Serikat terlalu optimis menilai pengunjuk rasa sebelum perang. Media kerap keliru menganggap optimisme umum sebagai penyebab perang, alih-alih sebagai perbedaan ekspektasi antar pihak. Ini bisa memengaruhi cara media melaporkan penilaian intelijen. Jika cerita tentang optimisme berlebihan benar, perang mungkin segera berakhir. Sepertinya pekerjaanku masih berlanjut. 25 hari berturut-turut telah berlalu. Sambil menunggu hari ke-26, tonton video ini untuk pengenalan lengkap teori tawar-menawar krisis. Jika kamu suka video ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa, jaga diri.